Langkah-langkah kecil Alia terdengar jelas di koridor panjang sekolah yang megah itu. Seragam putih abu-abu melekat di tubuhnya, tetapi jilbab putih yang menutupi kepalanya membuatnya berbeda dari semua orang di sekitarnya. Setiap kali ia melangkah, tatapan mata datang dari segala arah, beberapa penuh rasa penasaran, sebagian lagi dingin, bahkan sinis. Ia tahu, di sekolah Kristen unggulan ini, ia adalah satu-satunya siswi muslim, apalagi yang berjilbab. Sejak hari pertama masuk, bisik-bisik sudah menjadi teman setianya. Kenapa dia sekolah di sini? Bukankah ini sekolah Kristen? Bisik seorang siswi yang duduk di bangku taman. Mungkin keluarganya nggak mampu masuk sekolah Islam bagus, sambung yang lain sambil terkekeh. Alia mendengar semua, tapi memilih menunduk dan melangkah cepat. Lidahnya ingin membalas, tetapi ia tahu, ibunya selalu berkata, "Sabar, nak. Diammu kadang lebih lantang daripada marahmu." Kelas 8B terasa seperti dunia yang asing. Di dinding terpajang salib besar, poster kutipan ayat Injil, dan gambar Yesus bermahkota duri. Alia menarik napas dalam-dalam, bukan karena ia takut, tetapi karena ia berusaha menenangkan hatinya. Di tengah semua simbol itu, ia berjanji dalam hati, "Aku di sini untuk belajar, bukan untuk mengubah siapapun. Tapi aku juga tak akan mengorbankan imanku." Ketika pelajaran agama Kristen dimulai, Ibu Maria, guru yang terkenal disiplin dan berwibawa, masuk dengan langkah mantap. Wajahnya tegas, bibirnya tipis, dan tatapannya tajam. "Selamat pagi, anak-anak," suaranya lantang. Semua murid menjawab serempak, kecuali Alia yang hanya tersenyum kecil. Seketika, mata Ibu Maria berhenti pada Alia. Pandangan itu menusuk seperti pisau dingin. "Kamu, Alia?" "Ya," tanyanya. Alia mengangguk sopan. "Kamu tahu aturan sekolah ini, kan?" Alia mengerutkan dahi. "Aturan yang mana, Bu?" Suaranya pelan namun jelas. Ibu Maria mendekat, menatapnya dari ujung kaki hingga ke jilbabnya. Tidak ada murid di sekolah ini yang menutupi kepala dengan alasan apapun. Semua harus sama. Kalau kamu di sini, kamu ikut aturan sini. Ucapannya membuat seluruh kelas menoleh pada Alia, menunggu reaksinya. Jantung Alia berdegup kencang. Ia menggenggam ujung roknya, berusaha menahan gemetar. "Ya Allah, beri aku keberanian," bisiknya dalam hati. Dengan suara hampir bergetar, ia menjawab, "Maaf, Bu, jilbab ini bukan sekadar kain bagi saya. Ini bagian dari keyakinan saya sebagai seorang muslim. Saya tidak bisa melepasnya." Suasana kelas berubah hening. Beberapa murid menahan tawa, sebagian lainnya terbelalak tak percaya ada siswi yang berani berkata begitu pada Ibu Maria. Ibu Maria menyipitkan mata, napasnya terdengar berat. "Kalau begitu, kita akan bicarakan ini lebih lanjut di ruang guru nanti," katanya dingin, sebelum melanjutkan pelajaran. Alia menunduk, menelan ludah pahit yang entah mengapa terasa seperti batu. Ia tahu, ini baru permulaan. Pertempuran batin dan keyakinannya baru saja dimulai. Bel pulang sekolah sudah lama berbunyi, tapi Alia masih duduk di bangkunya, menatap kosong ke papan tulis yang kini hanya berisi sisa-sisa coretan kapur. Suasana kelas yang tadi riuh kini sunyi, menyisakan rasa sesak di dadanya. Ia tahu, setelah pertemuan singkat dengan Ibu Maria tadi pagi, ini bukan sekadar teguran biasa, ini ancaman. Dan ancaman itu bukan main-main. Pintu kelas tiba-tiba dibuka keras. Seorang siswi bernama Clara, ketua kelas yang terkenal angkuh, masuk sambil membawa tas. "Kamu serius banget tadi ya, Alia?" ujarnya sambil tertawa kecil. "Kamu pikir sekolah ini bakal biarin kamu pakai jilbab kayak gitu terus? Ini sekolah Kristen, tahu?" Kata-kata Clara terdengar seperti racun yang menetes perlahan. Alia mencoba tersenyum sopan, tapi hatinya perih. "Kalau kamu mau gampang, ikut aja aturan sini. Buka jilbabmu." "Nggak ada yang bakal peduli juga sama itu," Clara melanjutkan, kini dengan nada lebih menusuk. Beberapa teman yang masuk ke kelas ikut tertawa mendengar ucapannya. Alia meremas ujung rok abu-abunya,
berusaha menahan diri. Ia ingin berkata bahwa jilbabnya bukan sekadar aturan pribadi, tapi benteng keyakinan. Namun ia sadar, kata-kata itu tak akan dimengerti orang seperti Clara. Langkah berat Alia akhirnya membawanya keluar kelas menuju lorong panjang sekolah. Di ujung sana, terlihat Ibu Maria berdiri bersama beberapa guru lain. Tatapan mereka menghantui, seperti para hakim yang siap menjatuhkan vonis. Alia menggigit bibirnya, menahan rasa takut. Setiap langkah terasa seperti mendekat ke ruang sidang. "Alia," panggil Ibu Maria dengan suara tegas, menghentikan langkahnya. "Ikuti saya ke ruang guru. Kita perlu bicara lebih serius tentang masalah jilbabmu." Alia hanya bisa mengangguk. Detik itu, tubuhnya terasa ringan sekaligus berat, ringan karena pasrah, berat karena ketakutan. Sesampainya di ruang guru, udara dingin dari pendingin ruangan tak mampu menenangkan tubuh Alia yang gemetar. Semua guru memandangnya, sebagian dengan rasa ingin tahu, sebagian lainnya dengan sorot tak setuju. Ibu Maria duduk di depan, menyilangkan tangan, menatap Alia dari balik kacamata tipisnya. "Alia," katanya dingin, "kamu harus mengerti, jika kamu ingin sekolah di sini, kamu harus mengikuti peraturan sekolah ini. Tidak ada pengecualian." Alia mengangkat wajahnya perlahan. "Maaf, Bu, saya menghormati aturan sekolah. Tapi berjilbab bagi saya bukan pilihan, melainkan kewajiban. Kalau saya melepaskannya, sama saja saya mengkhianati agama saya." Suara Alia lirih tapi mantap. Beberapa guru terdiam. Ibu Maria menatapnya tajam, lalu berkata dengan nada menantang, "Baiklah, kalau begitu. Kamu bisa menjelaskan di depan kelas nanti, siapa Yesus menurut keyakinanmu. Kita lihat apakah kamu benar-benar siap mempertahankan apa yang kamu yakini." Keesokan harinya, suasana kelas 8B terasa lebih dingin dari biasanya. Alia masuk dengan langkah ragu, dan seperti sudah diduga, semua mata langsung menoleh ke arahnya. Clara duduk di bangku paling depan sambil berbisik ke teman-temannya, cukup keras untuk didengar Alia. "Lihat deh, pahlawan kita datang. Nggak takut diusir, ya?" Disambut tawa kecil dari beberapa siswi. Alia menelan ludah, memilih diam. Ia tak ingin membalas, walau dadanya terasa sesak. Pelajaran agama Kristen dimulai, dan seperti biasa Ibu Maria masuk dengan langkah mantap. Namun kali ini, tatapannya hanya tertuju pada satu orang, Alia. "Anak-anak," katanya, "hari ini kita akan berdiskusi tentang iman. Dan saya ingin Alia ikut berpartisipasi." Suara Ibu Maria terdengar datar, tapi membawa tekanan besar. Beberapa murid berbisik-bisik, sebagian tersenyum mengejek. Mereka tahu, ini akan menjadi tontonan menarik. "Wah, ini seru," ucap seorang siswa laki-laki di belakang. Alia menggenggam pulpen di tangannya erat-erat, berusaha menenangkan diri. Ia tahu inilah konsekuensi dari jawaban yang ia berikan kemarin di ruang guru. "Alia," panggil Ibu Maria, suaranya menusuk hening. "Kamu memakai jilbab karena imanmu, benar?" Alia mengangguk pelan. "Kalau begitu, coba jelaskan kepada kami, siapa Yesus menurutmu? Tuhan, atau hanya manusia biasa?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja, namun mengguncang seluruh ruang kelas. Semua murid langsung terdiam. Beberapa bahkan menahan napas, menunggu reaksi Alia. Jantung Alia seperti dipukul palu. Pertanyaan itu bukan main-main. Ia sadar, jawaban apapun yang ia ucapkan bisa memicu amarah. Namun ia juga tahu, ini bukan sekadar ujian akademis, ini ujian imannya. Ia menunduk sejenak, menarik napas panjang. "Ya Allah, beri aku kekuatan," doanya dalam hati. Clara mengangkat tangan dengan senyum sinis. "Ayo, Alia, jawab. Kamu kan," katanya, "berani mempertahankan keyakinanmu," katanya mengejek. Beberapa murid tertawa kecil. Alia mendongak perlahan, menatap Ibu Maria yang menunggu jawabannya, dan murid-murid lain yang menatap dengan campuran penasaran dan ejekan. Suasana kelas begitu hening hingga detak jantung Alia sendiri terdengar di telinganya. Dengan suara lirih namun bergetar, ia berkata,
Menurut iman saya sebagai seorang Muslim, Yesus adalah Nabi yang mulia. Seorang manusia pilihan Allah, tapi bukan Tuhan itu sendiri. Kata-kata itu terucap, dan seketika seluruh kelas bergemuruh. Ada yang terkejut, ada yang marah, ada pula yang hanya terpaku. Namun bagi Alia, itu adalah jawaban yang paling benar yang bisa ia berikan, meski ia tahu, badai baru saja dimulai. Bel istirahat berbunyi, namun kelas 8B tetap dipenuhi riuh bisik-bisik. Beberapa murid tampak berkerumun sambil membicarakan jawaban Alia tadi. Berani banget dia bilang Yesus cuma manusia, ucap salah satu murid, disambut anggukan setuju. Clara menambahkan dengan suara cukup keras agar terdengar, dia pikir di sekolah Kristen ngomong kayak gitu aman. Kita lihat aja nanti. Semua tawa itu terasa seperti anak panah yang menancap di dada Alia. Ia hanya bisa duduk di bangku, menunduk, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Belum sempat ia mengumpulkan ketenangannya, pintu kelas terbuka. Seorang guru piket datang dan berkata tegas, "Alia, kepala sekolah dan Ibu Maria memanggilmu." Sekarang, seketika jantung Alia berdegup lebih cepat. Ia tahu, ini bukan sekadar panggilan biasa. Ini seperti vonis yang menantinya. Murid-murid yang mendengarnya bersorak kecil, seolah menunggu drama lebih lanjut. Lorong menuju ruang guru terasa panjang dan menyesakkan. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan ke arah jurang. Sampai akhirnya, pintu ruang guru terbuka. Di dalam, terlihat Ibu Maria duduk dengan ekspresi datar, dan di sebelahnya kepala sekolah, seorang pria paruh baya bernama Pak Daniel. Wajahnya serius, tangan terlipat di atas meja. "Duduklah, Alia," perintahnya singkat. Alia duduk dengan tubuh kaku, berusaha menegakkan punggungnya. Ia menatap meja, menghindari tatapan kedua orang dewasa yang kini menghakiminya. "Alia," suara Pak Daniel terdengar dalam dan tegas, "kami mendengar jawabanmu di kelas tadi. Apa kamu sadar, apa yang kamu katakan menyinggung keyakinan mayoritas di sini?" Kalimat itu membuat dada Alia semakin sesak. Namun sebelum Alia sempat menjawab, Ibu Maria menimpali, "Bukan hanya itu, Pak Daniel. Saya sudah berkali-kali memperingatkannya soal jilbab. Sekolah ini punya aturan seragam. Jika ia menolak, berarti ia menantang aturan sekolah." Nada suaranya tajam, seolah ingin memotong semua pembelaan Alia. Alia mengangkat wajahnya perlahan. Meski gemetar, ia berusaha menjaga suara tetap tenang. "Maafkan saya, Pak Bu. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Saya hanya menjawab sesuai keyakinan saya. Dan soal jilbab, ini kewajiban dalam agama saya. Saya tidak melakukannya untuk menantang siapapun." Kata-kata itu keluar seperti bisikan, namun cukup jelas untuk terdengar. Pak Daniel menatap Alia lama, lalu berkata, "Kami akan memberi waktu untukmu berpikir, Alia. Tapi jika kamu tetap bersikeras, konsekuensinya bisa saja kamu dikeluarkan dari sekolah ini." Ucapan itu membuat tubuh Alia gemetar. Air matanya hampir pecah, namun ia menahannya sekuat tenaga. Dalam hati, ia hanya berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku goyah. Berikan aku kekuatan menghadapi semua ini." Keesokan harinya, Alia dipanggil ke ruang guru sebelum bel pelajaran pertama berbunyi. Ruangan itu terasa seperti ruang sidang, penuh sorot mata yang siap menghakimi. Ibu Maria duduk di kursi tengah dengan postur tegak, wajahnya tanpa ekspresi, sementara Pak Daniel berdiri di dekat jendela, tangannya terlipat di dada. "Alia," Ibu Maria membuka pembicaraan, "kami sudah memberikanmu waktu berpikir. Jadi, apakah kamu siap mengikuti aturan sekolah dan melepas jilbabmu?" Alia menunduk, menggenggam erat ujung rok abu-abunya. Ia ingin menghilang, tapi suara hatinya berkata lain. Dengan napas yang dalam, ia menjawab, "Maaf, Bu, Pak, saya tidak bisa melepas jilbab saya. Ini bukan sekadar pakaian, ini adalah perintah Tuhan dalam keyakinan saya." Suaranya bergetar, namun mantap. Ibu Maria menghela napas panjang,
lalu berkata dengan nada yang lebih menusuk, "Kalau begitu, kamu harus siap menerima konsekuensi. Kamu di sini minoritas, Alia. Kalau kamu ingin diterima, kamu harus menyesuaikan diri." Kata-kata itu seperti pisau yang diselipkan dengan senyum dingin. Alia menggigit bibirnya, menahan tangis yang hampir pecah. Namun tiba-tiba, Ibu Maria bersandar di kursinya, menatap Alia lekat-lekat. "Kalau begitu, kita bicarakan soal imanmu. Kamu bilang kemarin Yesus itu nabi, manusia biasa. Apakah kamu benar-benar memahami apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin seorang manusia bisa melakukan mukjizat seperti membangkitkan orang mati? Bagaimana mungkin manusia bisa menebus dosa dunia?" Suaranya meninggi, setiap kata seperti pukulan yang diarahkan tepat ke dada Alia. Suasana ruangan mendadak menegang. Alia terdiam, matanya berkaca-kaca. Pertanyaan itu bukan sekadar debat, tapi ujian iman yang menantangnya di hadapan guru dan kepala sekolah. Pak Daniel menambahkan dengan nada tenang namun menusuk, "Alia, mungkin kamu bisa menjelaskan kepada kami, mengapa keyakinanmu mengatakan Yesus bukan Tuhan?" Detik itu, tubuh Alia terasa ringan namun kosong. Seperti jatuh dari ketinggian, tanpa pegangan. Ia menghela napas panjang, menutup mata sejenak, berbisik dalam hati, "Ya Allah, beri aku kata-kata yang benar, tanpa menyakiti siapapun." Perlahan ia membuka mata, menatap Ibu Maria dan Pak Daniel dengan keberanian yang baru ia kumpulkan. "Saya mungkin berbeda, Bu, Pak. Tapi keyakinan saya mengajarkan bahwa hanya Allah yang layak disembah. Nabi Isa, Yesus, adalah manusia mulia, rasulnya yang diutus membawa kebenaran. Itulah yang saya yakini, dan saya tidak bisa berkata sebaliknya." Suaranya lemah, tapi kalimat itu menutup diskusi sementara. Keheningan menyelimuti ruangan, meninggalkan Alia dalam campuran rasa takut dan lega. Hari itu pelajaran agama Kristen kembali terasa seperti panggung ujian bagi Alia. Begitu Ibu Maria memasuki kelas, ia langsung berkata, "Anak-anak, kemarin kita sudah mendengar pendapat Alia. Hari ini, kita akan melanjutkan diskusi." Suaranya terdengar tenang, tapi Alia tahu ini bukan diskusi biasa. Semua mata serentak mengarah kepadanya. Clara tersenyum sinis dari bangku depan, siap menikmati drama yang akan terjadi. "Alia," Ibu Maria memanggil, "kamu mengatakan Yesus hanyalah manusia. Kalau begitu, bagaimana kamu menjelaskan mukjizat-mukjizat yang dilakukannya? Apakah manusia biasa mampu melakukan itu semua?" Pertanyaan itu menggema di seluruh ruangan. Murid-murid mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan mengeluarkan tawa kecil yang menusuk telinga. Alia merasakan jantungnya berdebar tak terkendali. Kata-kata Ibu Maria menusuk dalam. Ia tahu apa yang diyakininya, tapi lidahnya keluh. Jika ia menjawab sembarangan, itu bisa dianggap menistakan. Jika ia diam, ia akan terlihat lemah. Ia menunduk, berusaha mencari kekuatan di tengah tatapan yang menindih. "Ya Allah, tuntun aku," bisiknya dalam hati. Clara mengacungkan tangan. "Bu, boleh saya tanya? Kalau katanya Yesus cuma manusia, kenapa pengikutnya sampai rela mati untuknya? Bukankah itu bukti kalau dia lebih dari manusia biasa?" Beberapa murid bersorak setuju. Pertanyaan itu seperti bara yang dilempar ke hadapan Alia. Ibu Maria berjalan mendekat ke arah Alia. "Kami ingin mendengar jawabanmu, Alia. Jangan takut, katakan apa yang kamu yakini. Di sini kita saling menghargai, bukan begitu, anak-anak?" katanya, namun ada nada menantang yang tak bisa disembunyikan. Suasana menjadi tegang. Alia menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Dalam iman saya, semua mukjizat yang terjadi datangnya dari Allah. Nabi Isa, Yesus, diberi mukjizat oleh Tuhan, sama seperti nabi-nabi lainnya. Tapi mukjizat itu bukan bukti bahwa beliau Tuhan. Itu bukti kebesaran Allah yang mengutusnya." Seisi kelas terdiam. Beberapa murid terkejut, beberapa lainnya tampak tidak puas. Clara memutar bola mata, sementara Ibu Maria menatap Alia tajam.
mencoba membaca keteguhan di balik jawabannya. Alia menunduk lagi, menggenggam pulpen seolah itu satu-satunya pegangan yang ia punya. Dalam hati, ia tahu, ini baru awal dari badai yang lebih besar. Malam itu, kamar Alia hanya diterangi cahaya temaram dari lampu meja belajar. Buku-buku sekolah berserakan, tapi pikirannya tak lagi ada di sana. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke lantai. Pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Maria dan ejekan teman-teman terus berputar di kepalanya, membuat dadanya sesak. Kenapa semua ini harus terjadi padaku? Ya Allah, aku cuma ingin belajar, bisiknya lirih. Di meja kecil dekat jendela, Al-Quran terbuka. Alia mendekat, menyentuh lembarannya dengan tangan gemetar. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu berlutut, bersujud di lantai. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya pecah. Ya Allah, aku lemah, aku takut. Tapi aku tahu, Engkau tidak akan membebaniku di luar kemampuanku. Berikan aku kekuatan untuk tetap teguh, meski semua orang menentangku. Doanya, suaranya pecah di antara isak tangis. Suara hujan mulai turun di luar jendela, menambah suasana pilu di kamar itu. Alia membiarkan air matanya mengalir, berharap setiap tetesnya membawa pergi rasa takut yang menghantuinya. Namun semakin ia berdoa, semakin ia sadar, ini bukan sekadar masalah sekolah. Ini adalah ujian iman yang akan menentukan siapa dirinya di hadapan Tuhannya. Ketukan lembut di pintu membuatnya terlonjak. Alia, boleh ibu masuk? Suara itu lembut, hangat. Ibunya, yang sejak tadi merasakan ada sesuatu yang mengganjal pada putrinya, masuk sambil membawa segelas susu hangat. Alia cepat-cepat mengusap matanya, tapi sembab di wajahnya tak bisa disembunyikan. Ada apa, nak? Tanya ibunya, duduk di samping Alia sambil mengusap punggungnya. Pertanyaan itu membuat benteng yang Alia bangun runtuh seketika. Ia menceritakan semuanya, dari tekanan Ibu Maria, ejekan Clara, hingga rasa takut akan dikeluarkan dari sekolah. Kata-kata itu keluar terbata-bata, bercampur tangis. Ibunya mendengarkan dengan sabar, tak sekalipun memotong. Setelah Alia selesai, ia berkata lembut, "Nak, hidup ini memang penuh ujian. Tapi ingat, menegakkan kebenaran itu tidak pernah mudah. Jika kau bertahan karena Allah, maka Allah tak akan membiarkanmu sendirian." Kalimat itu seperti selimut hangat yang menenangkan hati Alia yang dingin. Alia memeluk ibunya erat-erat. "Aku takut, Bu, tapi aku tidak mau melepaskan jilbabku. Itu satu-satunya yang membuatku merasa dekat dengan Allah." Ibunya tersenyum sambil menghapus air mata Alia. "Kalau begitu, kita hadapi bersama-sama. Jangan pernah goyah, nak. Kau tidak sendirian." Dan malam itu, di tengah hujan dan doa, Alia merasakan sedikit kekuatan kembali tumbuh di hatinya. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk lewat celah tirai kamar Alia, tapi hatinya masih diliputi mendung. Ia bangun dengan kepala berat, mengingat apa yang menantinya di sekolah. Namun, ketika turun ke ruang makan, ia mendapati ayah dan ibunya sudah menunggu. Wajah mereka serius, namun penuh keteduhan. "Alia, duduklah," kata ayahnya. Suaranya tenang, tapi Alia tahu, percakapan ini akan berat. Ayah Alia, seorang pria sederhana dengan sorot mata yang tajam namun hangat, memandang putrinya lama sebelum berbicara. "Ibu sudah cerita tentang apa yang terjadi di sekolah. Alia, kami bangga kamu mempertahankan imanmu. Tapi kamu juga harus tahu, mempertahankan kebenaran itu pasti ada risikonya." Alia menunduk, menahan air mata. "Aku takut, yah, aku nggak mau dikeluarkan," ucapnya lirih. Ayahnya menghela napas, lalu menggenggam tangan Alia erat. "Nak, kalau kamu takut kehilangan sekolah, ingatlah, jangan sampai kamu kehilangan Allah. Ilmu bisa dicari di mana saja, tapi keimananmu, sekali hilang, sulit kembali." Kata-kata itu menembus langsung ke hatinya. Ibunya menambahkan, "Dan jangan lupa, kau tidak sendiri. Kami bersamamu, apapun yang terjadi." Alia menatap kedua orang tuanya,
merasakan hangatnya kekuatan yang mengalir dari genggaman mereka. "Jadi, apa yang harus aku lakukan, Yah, Bu?" tanyanya dengan suara parau. Ayahnya menatapnya penuh keyakinan. "Kamu harus tetap teguh. Jangan pernah melepaskan jilbabmu. Tapi sampaikan keyakinanmu dengan cara yang santun, supaya mereka tahu bahwa kita menjaga adab, bukan menyerang." Kalimat itu membuat Alia sedikit tenang. Ia sadar, keberaniannya bukan untuk melawan, tapi untuk berdiri di atas kebenaran dengan hormat. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku untuk berbicara dengan lidah yang lembut, tapi hati yang teguh." Ibunya kemudian menyelipkan sebuah mushaf kecil ke dalam tas Alia. "Bawa ini. Kalau kamu merasa goyah, bacalah sebentar. Ingat, kamu hanya perlu mengandalkan Allah." Alia menerima mushaf itu dengan kedua tangan, seperti menerima secercah cahaya di tengah kegelapan. Saat ia bersiap berangkat ke sekolah, ayahnya menepuk bahunya. "Ingat, nak, jangan takut pada manusia. Takutlah hanya pada Allah. Dan jika mereka menantangmu lagi, bicaralah dengan kebenaran. Itulah kehormatan seorang muslim." Kata-kata itu menancap dalam di hati Alia. Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, ia melangkah keluar rumah dengan langkah yang lebih mantap. Pagi itu, sekolah terasa lebih sunyi dari biasanya. Alia berjalan melewati lorong panjang dengan langkah yang mantap, meski jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, hari ini bukan hari biasa. Ibu Maria sudah memberitahu kemarin, "Besok, kau akan menjelaskan di depan kelas. Semua harus mendengarmu." Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya sepanjang malam. Namun ingatan akan genggaman tangan ayahnya dan nasihat ibunya membuatnya sedikit lebih tenang. Begitu memasuki kelas, Alia langsung merasakan atmosfer berbeda. Semua mata menatapnya, penuh rasa ingin tahu, sebagian dengan sinis. Clara duduk bersedekap di kursinya, tersenyum miring. "Nah, inilah bintang tamu kita," gumamnya, cukup keras untuk membuat teman-temannya tertawa kecil. Alia menahan diri, tak ingin terpancing. "Ya Allah, jagalah lidahku hari ini," doanya dalam hati. Bel berbunyi, Ibu Maria masuk dengan buku di tangan dan langkah mantap. "Anak-anak," suaranya lantang, "seperti yang kalian tahu, kita akan melanjutkan diskusi kemarin. Dan hari ini, Alia akan berdiri di depan untuk menjelaskan kepada kita semua siapa Yesus menurut keyakinannya." Suasana kelas mendadak hening. Semua pandangan tertuju pada Alia. Alia berdiri perlahan, langkahnya terasa berat, tapi ia menolak menunjukkan rasa takut. Ia berjalan ke depan kelas, berdiri di dekat papan tulis. Dari sini, ia bisa melihat jelas semua wajah teman-temannya, beberapa serius, beberapa menunggu bahan tertawaan. "Silakan, Alia," kata Ibu Maria, menyilangkan tangan. "Ini kesempatanmu. Jelaskan kepada kami semua." Hening. Detik-detik pertama terasa panjang dan menyiksa. Alia merasakan kakinya gemetar. Tapi ia ingat kata ayahnya, "Jangan takut pada manusia. Takutlah hanya pada Allah." Perlahan ia menarik napas panjang, merasakan keberanian mulai muncul. Ia menatap seluruh kelas, mencoba menegakkan suaranya. "Menurut iman saya," katanya perlahan, "Yesus, atau Nabi Isa, adalah manusia mulia. Seorang nabi besar yang diutus oleh Allah untuk membawa kebenaran. Beliau bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan." Suaranya semula bergetar, tapi kini lebih mantap. Setiap kata terasa seperti batu yang ia letakkan dengan hati-hati. Seisi kelas terdiam. Tak ada tawa, tak ada bisik-bisik. Bahkan Clara yang biasanya cerewet hanya menatap Alia dengan tatapan terkejut. Ibu Maria menatapnya lama, seolah mencari keretakan di wajah gadis itu. Namun Alia tetap berdiri tegak. Dalam hatinya, ia tahu, ini adalah titik di mana ia harus berani berdiri untuk kebenaran, apapun konsekuensinya. Keheningan di kelas terasa begitu mencekam setelah Alia mengucapkan kata-katanya. Semua murid menatapnya tanpa berkedip, seolah-olah mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar.
Clara yang biasanya cepat menyambar hanya terdiam, bibirnya terbuka namun tak mampu berkata apa-apa. Beberapa murid lain saling melirik, tak tahu apakah harus bereaksi marah, kaget, atau kagum. Ibu Maria melangkah maju, mendekati Alia dengan wajah tanpa ekspresi. Jadi, menurutmu Yesus hanyalah manusia? Hanya seorang nabi? Suaranya terdengar tenang, tapi ada ketegangan yang jelas di baliknya. Alia mengangguk perlahan. Ya, Bu, itulah yang diajarkan dalam iman saya. Beliau sangat mulia, tapi tetap manusia, utusan Tuhan. Kata-katanya terdengar jelas, tanpa jeda, walau hatinya berdebar tak terkendali. Lalu, bagaimana kau menjelaskan pengorbanannya di kayu salib? Bagaimana kau menjelaskan bahwa umat Kristiani percaya dia bangkit dari kematian untuk menebus dosa dunia? Ibu Maria menekankan kata-katanya, kali ini dengan nada lebih tinggi. Pertanyaan itu menohok, membuat beberapa murid mengangguk setuju, bahkan ada yang berseru pelan, "Nah, bener tuh Bu." Alia menarik napas dalam-dalam. Ia menatap papan tulis kosong, seolah mencari jawaban di sana, lalu kembali menatap Ibu Maria. "Dalam ajaran saya, Bu," jawabnya pelan namun tegas, "Nabi Isa tidak disalib. Allah menyelamatkan beliau dan mengangkatnya ke langit. Itulah yang saya yakini. Dan tentang dosa, Allah Maha Pengampun. Setiap orang bertanggung jawab atas amalnya sendiri." Suasana kelas mendadak seperti meledak. Beberapa murid bereaksi keras, "Apa? Itu nggak mungkin. Dia berani sekali ngomong begitu di sini." Suara-suara itu bercampur jadi satu, membuat ruang kelas seperti pasar. Clara berdiri, menunjuk Alia. "Jadi kamu bilang ajaran kami salah?" tuduhnya. Alia memandang Clara, matanya berkaca-kaca namun tatapannya tak goyah. "Tidak, Clara. Saya tidak bilang ajaran kalian salah. Saya hanya mengatakan apa yang saya yakini. Saya menghormati kalian, dan saya berharap kalian juga menghormati keyakinan saya." Kalimat itu membuat kelas kembali hening, setidaknya untuk beberapa detik. Ibu Maria menghela napas panjang, memandang Alia lama. "Kau berani sekali berdiri di sini dan berkata seperti itu," katanya pelan, namun nada suaranya sulit ditebak, antara kagum atau marah. Alia menunduk sedikit. "Saya hanya berkata jujur, Bu." Dan saat kata-kata itu terucap, Alia tahu, ia baru saja menegakkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, meski badai yang lebih besar mungkin sedang menunggu di depan. Keheningan yang sempat menggantung pecah ketika Clara menghentakkan tangannya ke meja. "Ini keterlaluan," teriaknya, membuat beberapa murid ikut bersuara. "Dia menghina keyakinan kita, Bu. Dia nggak pantas ada di sini." Suasana kelas mendadak riuh. Beberapa murid ikut bersorak, sebagian berbisik-bisik, sementara yang lain hanya terdiam, tak berani terlibat. Alia berdiri kaku di depan kelas, merasakan tatapan tajam menusuk dari segala arah. Ibu Maria mengangkat tangan, meminta kelas tenang, tapi sorot matanya tetap tajam ke arah Alia. "Anak-anak, cukup," serunya. Namun nada suaranya tetap dingin ketika menoleh pada Alia. "Alia, kamu pahamkan, kata-kata yang kamu ucapkan bisa dianggap menyinggung seluruh orang di sini. Kamu tahu konsekuensinya." Alia menggigit bibirnya. Tenggorokannya terasa kering, tapi ia memaksa suaranya keluar. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun, Bu. Saya hanya menjawab sesuai apa yang diajarkan iman saya." Kata-kata itu membuat beberapa murid mendengus kesal, sementara Clara menatapnya penuh kebencian. "Iman." Clara menyambar cepat. "Kalau imammu mengajarkan menentang apa yang kami yakini, kenapa kamu masih ada di sekolah ini?" serunya. Suara Clara memicu tawa sinis dari beberapa temannya. Alia merasakan panas merayap ke wajahnya, tapi ia menahan diri. "Sabar, ya Allah, sabarkan aku," bisiknya dalam hati. Ibu Maria menutup buku yang dipegangnya, menatap Alia dengan wajah yang sulit dibaca. "Alia," katanya, "kalau kamu tetap bersikeras dengan keyakinanmu, kamu harus siap menerima bahwa ini mungkin bukan tempat yang tepat untukmu. Sekolah ini punya aturan, punya nilai-nilai. Kamu mengerti, kan?"
Kata-kata itu seperti vonis yang menghantam dada Alia. Ruang kelas mendadak terasa mengecil, udara semakin sesak. Namun di tengah rasa takut, ia mengingat kata-kata ayahnya, "Jangan takut kehilangan sekolah, takutlah kehilangan Allah." Dengan suara gemetar, ia berkata, "Saya mengerti, Bu, tapi saya tidak bisa mengkhianati apa yang saya yakini." Suasana kembali hening. Beberapa murid saling pandang, terkejut karena gadis kecil itu berani menjawab. Ibu Maria memandang Alia lama, sebelum akhirnya berkata, "Baik, kalau begitu, kita akan membawa masalah ini ke rapat sekolah. Kamu boleh kembali ke tempat dudukmu." Kata-kata itu terdengar tenang, tapi penuh ancaman terselubung. Alia melangkah kembali ke bangkunya dengan kaki gemetar, menunduk, sementara Clara berbisik sinis, "Mari kita lihat sampai kapan kamu bertahan." Kabar tentang Alia menyebar lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Baru 1 hari berlalu sejak diskusi di kelas itu, seluruh sekolah sudah membicarakannya. Di kantin, ia mendengar bisik-bisik ketika ia lewat. "Itu dia yang bilang Yesus cuma manusia," ucap seorang siswa sambil menatapnya dari ujung meja. "Katanya dia nggak mau lepas jilbab, padahal itu aturan sekolah kita," timpal yang lain. Setiap kata terasa seperti duri yang menusuk telinga Alia. Di lorong, beberapa siswa sengaja tertawa keras sambil menatapnya. Ada yang bahkan berbisik cukup lantang, "Kalau dia nggak mau ikut aturan, usir aja." Alia menunduk, mempercepat langkahnya, berusaha tak membalas. Namun di dalam hatinya, rasa sesak semakin menumpuk. "Ya Allah, kenapa mereka begitu benci padaku? Aku cuma ingin tetap jadi diriku sendiri," doanya sambil menggenggam tas erat-erat. Saat jam istirahat kedua, Clara mendekatinya di depan kelas. "Kau puas sekarang? Semua orang ngomongin kau. Kau pikir kau pahlawan, ya?" katanya dengan senyum mengejek. Alia menatapnya tanpa menjawab. Clara mendekat lebih dekat, berbisik namun cukup keras untuk didengar beberapa siswa di sekitar. "Kalau kau nggak sanggup ikuti aturan sekolah ini, pulang saja. Jangan bikin masalah di sini." Alia merasakan panas menjalar ke wajahnya, tapi ia ingat pesan ayahnya, "Sampaikan kebenaran dengan adab." Ia menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara lirih, "Aku nggak mau cari masalah, Clara. Aku cuma ingin belajar tanpa melepas apa yang wajib bagiku." Kata-katanya membuat Clara terdiam sesaat, namun hanya untuk kemudian mendengus sinis dan pergi sambil melambaikan tangan dengan pura-pura muak. Sorenya, Alia dipanggil ke ruang kepala sekolah. Di sana, Pak Daniel sudah menunggu bersama Ibu Maria. "Alia," kata Pak Daniel dengan nada berat, "isu ini sudah menyebar ke seluruh sekolah. Banyak orang tua murid yang menanyakan soalmu. Kami tak bisa diam saja." Kata-kata itu membuat Alia menunduk, merasakan seluruh beban dunia di pundaknya. "Kami akan memanggil orang tuamu," lanjut Pak Daniel. "Kita perlu membicarakan masa depanmu di sekolah ini. Sampai rapat nanti, kami minta kau merenung. Apakah kau benar-benar siap dengan semua konsekuensinya?" Ibu Maria menatap Alia dalam, seperti mencoba membaca apakah gadis itu akan menyerah. Alia menggenggam mushaf kecil di sakunya, merasakannya seperti pegangan terakhir. "Saya siap, Pak," jawabnya lirih, meski hatinya gemetar hebat. Saat ia keluar dari ruang itu, lorong sekolah terasa lebih panjang, lebih gelap, dan lebih sunyi dari sebelumnya. Namun satu hal jelas di pikirannya, ia tidak boleh mundur. Hari yang ditakuti Alia akhirnya tiba. Ia duduk di ruang tunggu bersama ibunya, sementara ayahnya berbicara dengan kepala sekolah di ruang rapat. Jantungnya berdebar kencang, tangan dingin berkeringat. Ibunya menggenggam tangan Alia erat-erat, mencoba menenangkan, "Apapun yang terjadi, Nak, kita hadapi bersama." Kalimat itu menenangkan, tapi tak mampu menghapus rasa takut yang membelenggunya. Di ruang rapat, Pak Daniel duduk di ujung meja dengan wajah tegas, sementara Ibu Maria duduk di sisi kanan, menyilangkan tangan dengan ekspresi dingin. "Pak Rahmat, Bu Siti," kata Pak Daniel membuka pembicaraan, "kami memanggil Anda karena situasi putri Anda semakin rumit.
Banyak orang tua murid yang keberatan dengan pernyataannya dan sikapnya yang menolak melepas jilbab. Kata-katanya terukur, namun berat. Ayah Alia, Pak Rahmat, menatap langsung ke arah kepala sekolah. Pak Daniel, kami mengerti posisi sekolah. Tapi izinkan saya mengatakan satu hal, putri kami tidak melakukan kesalahan. Ia hanya mempertahankan kewajiban agamanya. Apakah mempertahankan keyakinan adalah pelanggaran? Suaranya tegas, membuat ruangan itu mendadak terasa lebih panas. Ibu Maria menimpali, Pak Rahmat, ini bukan sekadar keyakinan pribadi. Ini soal aturan. Sekolah kami punya tata tertib, dan seragam adalah bagian penting dari itu. Jika Alia bersikeras berbeda, itu akan memengaruhi siswa lainnya. Kami tak bisa membiarkan satu orang mengacaukan keteraturan. Kata-katanya menusuk, membuat Alia yang duduk di luar ruangan semakin mengecilkan tubuhnya. Pak Rahmat menghela napas panjang. Saya paham, Bu Maria. Tapi bukankah pendidikan seharusnya mengajarkan toleransi? Putri saya tidak memaksa siapapun mengikuti keyakinannya. Ia hanya ingin belajar tanpa melepas identitasnya. Suaranya bergetar, campuran marah dan sedih. Pak Daniel mengetuk meja perlahan. Baiklah, kami akan mengadakan rapat komite sekolah untuk mengambil keputusan. Namun sampai saat itu, kami ingin Alia tetap hadir seperti biasa, tapi tolong, jaga ucapannya di kelas. Kami tak mau ada provokasi lebih lanjut. Kalimat itu terdengar seperti peringatan keras. Di luar ruangan, pintu terbuka. Ayah dan ibu Alia keluar. Wajah ayahnya tegang, tapi ketika menatap Alia, ia memaksakan senyum. Kita belum tahu keputusannya, Nak. Tapi ingat, apapun yang mereka putuskan, jangan pernah lepaskan keyakinanmu. Alia mengangguk pelan, menahan air mata. Ia tahu, badai yang sesungguhnya baru akan datang. Hari rapat komite sekolah datang lebih cepat dari yang Alia bayangkan. Aula kecil di lantai 2 itu dipenuhi orang, guru, perwakilan orang tua murid, dan pengurus sekolah. Suasana begitu tegang, seperti ruang sidang yang akan memutuskan nasib seseorang. Alia duduk di kursi deretan depan bersama ayah dan ibunya. Jantungnya berdegup kencang, tangannya menggenggam mushaf kecil yang selalu ia bawa. Ya Allah, kuatkan aku, doanya tanpa suara. Pak Daniel membuka rapat dengan suara lantang. Hari ini kita membahas persoalan serius, pelanggaran aturan seragam oleh siswi kelas 8B, Alia Rahma. Kita semua tahu, sekolah ini memiliki tata tertib yang jelas. Namun, Alia menolak melepaskan jilbabnya dan membuat pernyataan yang memicu kontroversi di kelas. Kata-kata itu membuat semua mata tertuju pada Alia, sebagian dengan tatapan menghakimi. Seorang perwakilan orang tua murid berdiri. Kami keberatan anak-anak kami mendengar pernyataan seperti itu di kelas. Kalau dia mau berbeda, silakan. Tapi jangan di sini. Ini sekolah Kristen, ucapnya keras. Beberapa orang mengangguk setuju, sementara yang lain hanya terdiam. Alia menunduk, hatinya terasa diremas. Ayah Alia berdiri, suaranya tegas namun menahan emosi. Putri saya tidak pernah bermaksud menyinggung siapapun. Ia hanya menjawab sesuai ajaran agamanya ketika ditanya. Soal jilbab, itu kewajiban, bukan pilihan. Apakah sekolah ini benar-benar akan menghukum seorang anak karena mempertahankan keyakinannya? Kata-katanya menggema di aula, membuat sebagian hadirin terdiam. Ibu Maria maju, tatapannya tajam ke arah Alia. Ini bukan sekadar soal keyakinan pribadi. Ini soal kepatuhan terhadap aturan. Jika satu siswa diberi pengecualian, apa yang akan terjadi pada yang lain? Kita tak bisa membiarkan presiden seperti ini. Kalimat itu membuat bisik-bisik kecil kembali memenuhi aula. Pak Daniel menatap semua yang hadir. Kita di sini untuk mencari jalan keluar, bukan saling menyalahkan. Namun jika Alia tetap bersikeras, konsekuensinya bisa berat, bahkan pemindahan sekolah. Ucapannya membuat Alia terlonjak kecil. Kata pemindahan sekolah terasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Alia perlahan berdiri. Meski lututnya gemetar,
Ia mengangkat wajahnya, menatap semua orang. Saya hanya ingin belajar, Pak, Bu, saya tidak mau melawan siapapun. Tapi saya tidak bisa melepas sesuatu yang menjadi bagian dari iman saya. Kalau itu membuat saya harus pergi, maka biarlah begitu. Tapi saya mohon, jangan anggap saya sebagai musuh. Saya hanya seorang murid. Suaranya bergetar, tapi penuh kejujuran. Hening menyelimuti aula. Semua orang terdiam, terkejut dengan keberanian gadis kecil itu. Keheningan di aula terasa menyesakkan setelah Alia mengucapkan kata-katanya. Semua orang saling pandang, seolah tak percaya gadis sekecil itu berani berbicara begitu tegas di hadapan mereka. Pak Daniel menghela napas panjang, menunduk sebentar sebelum berkata, "Baik. Setelah mendengar semua pendapat, kami harus mengambil keputusan." Suaranya berat, membuat semua yang hadir menahan napas. Komite sekolah memutuskan, lanjutnya perlahan, Alia diizinkan tetap bersekolah di sini, dengan catatan, ia boleh memakai jilbab namun tidak boleh mengajak atau memengaruhi siswa lain untuk mengikuti keyakinannya. Jika ketentuan ini dilanggar, kami akan mempertimbangkan pemindahan sekolah. Ucapannya mengalun jelas, memecahkan ketegangan yang sejak tadi menggantung. Beberapa orang tua murid tampak tidak puas. Seorang ibu berseru dari belakang, "Kalau begitu, aturan sekolah jadi tidak ada gunanya." Namun Pak Daniel mengangkat tangan, menegaskan, "Keputusan sudah final. Kita mengutamakan hak belajar setiap anak, termasuk Alia." Aula kembali hening, meski jelas banyak yang menahan komentar. Alia hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Matanya berkaca-kaca, dadanya terasa lega sekaligus berat. Ia membungkuk sedikit. "Terima kasih, Pak, Bu, saya akan mematuhi aturan dan menjaga ucapan saya," ucapnya lirih. Ia tahu, ini belum sepenuhnya berakhir, tapi setidaknya ia tak harus meninggalkan sekolah. Ibu Maria menatap Alia lama, sebelum berkata dengan nada datar, "Kau sudah mendapatkan apa yang kau mau, Alia. Sekarang tunjukkan bahwa kau bisa menghormati semua orang di sini, seperti yang kau minta." Dari mereka, Alia mengangguk, memahami kalimat itu bukan hanya peringatan, tapi ujian berikutnya. Saat keluar dari aula, ibunya langsung memeluknya erat. "Kau hebat, Nak," bisiknya, suaranya bergetar menahan tangis. Ayahnya menepuk pundaknya, "Kau sudah membuktikan, mempertahankan iman tak selalu berarti melawan. Kau melakukannya dengan cara yang terhormat." Alia menahan air mata, merasa sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Di lorong sekolah, Alia berjalan melewati murid-murid yang menatapnya, beberapa kagum, beberapa sinis. Ia tak lagi menunduk seperti dulu. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, terima kasih sudah menuntunku. Aku tahu ini belum selesai, tapi aku tak akan mundur. Selama engkau bersamaku, aku tidak akan sendiri."